Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel. Nah, kali ini masih bareng aku Ardiansa dari Serangkai Satu Channel di segmen Serangkai Review. Tapi kali ini agak beda nih dari review-review aku biasanya, karena kali ini aku bikin skrip dulu nih, karena memang film ini adalah film yang bisa dikategorikan sebagai film yang penuh dengan edukasi. Jadi aku mau coba untuk apa yang menjadi pikiran aku itu bisa tersampaikan semuanya, karena kalau misalkan nggak aku bikin skripnya dulu nih, biasanya itu banyak yang terlewatkan gitu dari segi pesan moral ataupun hal-hal lainnya yang ingin aku sampaikan. Nah, mungkin kalau di video kali ini skripnya udah aku siapkan, jadi aku juga sedikit nanti akan baca terkait review aku kali ini, dan kali ini kita akan mulai mereview untuk film Like and Share. Hai, aku Lisa. Aku Sarah. Welcome to Like and Share. Film Like and Share ini ditulis dan disutradari oleh Gina Esnur. Nah, kalau kalian yang mungkin asing dengan Gina Esnur, jadi Gina Esnur ini adalah orang di balik kesuksesan ataupun penulis dan juga penyutradara dari Dua Garis Biru yang beberapa tahun lalu ini sempat booming. Nah, film ini Like and Share ini memiliki rating 17+, jadi buat kalian yang masih di bawah umur 17, mohon bersabar aja, nunggu umur kalian 17 baru kalian nanti bisa nonton film ini. Kalau misalkan nanti film ini tayang di platform streaming ataupun platform legal lainnya gitu. Nah, atau mungkin juga nanti akan ada rilis, nggak tahu nih, nggak tahu ya, siapa tahu nanti akan rilis versi bimbingan orang tuanya gitu, atau yang di bawah 17 tahun mungkin saja gitu. Tapi biasanya sih jarang ya. Jadi tunggu aja kalau kalian masih belum 17 tahun, nanti setelah umur 17 tahun kalian bisa nonton film ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang mungkin masih 15, 16 dan memang orang tua kalian yang ngajak nonton, khususnya bukan di bioskop ya, kalau di bioskop kan jelas nggak boleh ya, karena kan udah ada batasan umur pastinya gitu. Tapi nanti kalau udah tayang di platform streaming, kalian mungkin bisa nonton bareng orang tua, karena kalau dengan orang tua kan mereka lebih paham gitu mana yang bisa jadi malah orang tuanya yang mengajak untuk nonton film ini gitu. Karena kenapa film ini 17+, karena memang banyak sekali adegan yang cukup eksplisit dalam hal keterbukaan, hal-hal yang bersifat unsur-unsur pornografinya memang cukup tinggi gitu di film ini, dan memang kalau untuk film ini pas gitu, jadi bukan sesuatu bumbu gitu, karena memang itu inti cerita atau konflik di film Like and Share ini gitu. Nah, film ini kalau berdasarkan informasi yang aku cari, ada di IMDb dan juga internet, itu aku cukup kaget karena di situ tertulis rilisnya itu ada Desember 2020 gitu. Nah, mungkin film ini apa ya istilahnya diundur tayang, karena kan 2020 kita tahu ya terjadi pandemi Covid dan lain-lain. Jadi mungkin saja memang film ini seharusnya rilis 2020 gitu, tapi diundur ya karena pandemi, atau bisa juga karena alasan-alasan lainnya. Tetapi memang film ini juga sudah tayang di beberapa film-film festival gitu, yang akhirnya kemudian secara global di bioskop Indonesia itu rilis di tanggal 13 kalau nggak salah, tanggal 10 atau Desember di 2022. Nah, kebetulan aku baru sempat nonton di hari ini tanggal 13 Desember gitu. Nah, aku mulai tertarik film Like and Share ini waktu pertama kali aku nonton trailernya di film pada saat aku nonton Si Asih. Jadi waktu penayangan Si Asih itu kan trailernya sempat diputar, dan itu baru sekali nonton trailernya aja aku udah tertarik banget dengan film ini, karena aku juga salah satu yang sangat suka dengan Dua Garis Biru. Nah, mungkin nggak usah panjang lebar, kita langsung aja masuk ke mini review untuk Like and Share ini, karena aku cuma akan review dikit, tapi nanti aku ingin memberikan banyak gambaran apa aja sih yang dapat kita pelajari, atau apa yang aku pelajari dari film Like and Share ini gitu, karena memang akan banyak berfokus pada pembahasan terkait hal itunya gitu. Oke, film Like and Share ini dibintangi oleh ada Aurora Ribeiro sebagai Lisa, kemudian ada Arawinda Kirana sebagai Sarah, Jerome Kurnia sebagai Devan, dan Aulia Sarah sebagai Vita gitu. Nah, film ini sendiri bercerita tentang dua sahabat yang masih SMA, yaitu Lisa dan Sarah. Ini masih berumur 17 tahun. Secara background mereka ini sebenarnya punya kemiripan lah. Kalau dari Lisa itu
dia mualaf, ayahnya meninggal, kemudian ibunya menikah lagi dengan laki-laki Muslim, sehingga ibu dan Lisa ini ya masuk ke agama Islam, menjadi mualaf dan pindah ke Jakarta gitu. Sedangkan kalau si Sarah itu kondisinya orang tuanya itu mengalami kecelakaan di tol gitu, dan sekarang tinggal dengan kakaknya yang mana kakaknya juga sekarang fokus kepada masa depannya yang dia sudah punya calon istri dan rencana untuk pindah ke Sydney kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi secara background keluarga kurang lebih sama, mereka berdua ini adalah remaja SMA yang mana merindukan sosok orang tua. Dalam hal ini si Lisa itu ada orang tua kandungnya yaitu ayahnya, dan ibunya yang dia rasa itu sedikit berubah gitu, karena ya mungkin kehidupan baru, apapun hal-hal baru gitu buat Lisa gitu. Dan si Sarah juga karena mungkin sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, ya akhirnya dia hidup sendiri. Dan kemudian si Lisa dan Sarah ini, mereka ini apa ya istilahnya, sedang mencari jati diri dan juga kebebasan, ya halayaknya remaja ya, ingin mencari sesuatu yang baru. Dan mereka kemudian membuat konten YouTube ASMR ya, yang suara-suara suara-suara apa ya istilahnya, rendah, frekuensi rendah. Aku ASMR lah ya terkait hal itu. Tapi memang karena mereka memiliki paras yang cantik, bisa dibilang seperti itu, sehingga ya memang ASMR-nya ya cukup sensual gitu, yang mana itu mungkin daya tarik remaja sekarang gitu untuk menonton hal-hal seperti menonton konten kreator yang seperti itu gitu. Jadi memang sebenarnya ada kecenderungan ke arah sensual seperti itu gitu. Nah, tapi konfliknya sebenarnya bukan masalah konten mereka gitu. Konflik pertamanya atau progres di film ini itu sebenarnya berkembang ketika si Lisa itu memiliki kecanduan dengan yang namanya pornografi gitu. Dalam hal video yang samain aja video bokep lah gitu, atau video porno gitu. Jadi si Lisa ini memiliki kecanduan terhadap video bokep yang mana ini sudah sangat mengganggu gitu dalam hal konsentrasi dia. Bahkan sampai si Lisa ini pada saat ujian dia itu mau nyontek ke kamar mandi, tapi habis buka contekannya di kamar mandi, dia malah ya kepikiran video bokep dan kemudian nonton itu sambil melakukan masturbasi di kamar mandi perempuan gitu. Nah, ini kan kemudian Sarah yang melihat hal ini kan menjadi khawatir, sahabatnya memiliki kecanduan dan ketergantungan terhadap itu. Kemudian konsentrasi sahabatnya itu juga kemudian menjadi buyar gitu. Akhirnya Sarah mencoba membantu si Lisa gitu. Bahkan sampai si Lisa ini ketahuan sama ibunya gitu ya. Otomatis konfliknya si Lisa ini ya konflik dengan keluarga, dengan ibunya, konflik juga dengan Sarah akhirnya, karena si Sarah ingin coba membantu Lisa, tapi Lisa merasa dia tidak membutuhkan bantuan itu gitu. Bahkan yang dia ya istilah kecanduannya itu ya dia nggak kecanduan, dia cuman ya sesekali aja gitu. Tapi kan faktanya nggak seperti itu ya. Faktanya ya akhirnya mereka cukup bersitegang dan akhirnya cukup renggang lah hubungan Lisa dan Sarah ini. Yang kemudian si Sarah ini ketemu dengan laki-laki yang nama Devan. Ini umur 27 tahun posisinya, dia sudah bekerja, dan akhirnya mereka menjalin hubungan, menjadi asmara dan berpacaran. Nah ini yang sedikit aku kaget, karena aku waktu nonton trailernya juga nggak hafal ya, mukanya kan Lisa sama Sarah ini kalau di trailer agak mirip ya gitu. Ternyata kasus utamanya atau konflik utamanya itu adalah si Sarah ini ketika bersama Devan itu pada saat umur 18 tahun itu terjadi hubungan seksual di luar nikah lah, yang mana pada saat di film ini diceritakan bahwa Sarah itu belum siap dan tidak mau, tetapi dipaksa oleh pacarnya yaitu si Devan gitu, si Devan ini gitu, yang kemudian itu menimbulkan rasa trauma dan juga malu gitu di diri Sarah gitu, sehingga dia agak bersifat protektif dan cenderung menjauh gitu dari teman-temannya gitu, atau ya kelihatan lebih depresif gitu, karena kan ya hubungannya itu kan dilakukan secara paksaan, atau bahasa kasarnya mungkin bisa dikatakan pemerkosaan gitu, walaupun mereka memang kondisinya statusnya adalah pacaran, tetapi karena yang satu mau yang satu tidak mau, kan artinya ya udah paksaan ya jatuhnya memang lebih ke arah ke pemerkosaan oleh Devan kepada si Sarah gitu. Nah, Lisa yang tahu temannya
lecehkan seperti itu, dipaksa melakukan hubungan itu ya dia juga marah gitu. Tetapi kan di satu sisi Sarah juga apa ya, ya kita tahu lah yang namanya korban pelecehan atau korban apapun, mereka itu punya rasa malu gitu ketika hal itu mencuat gitu. Makanya dia juga mendefense dirinya bahwasanya ini bukan paksaan, bahwasanya mereka ya suka sama suka gitu. Artinya Sarah sama Devin suka sama suka walaupun faktanya tidak seperti itu gitu. Dan di satu sisi si Lisa ini juga bertemu dengan tokoh namanya Vita. Nah, Vita ini itu adalah orang yang Lisa tonton itu. Jadi Lisa ini adalah tokoh video, salah satu video porno yang pernah Lisa tonton, dan sekarang secara penampilan itu sudah berubah total gitu. Dari apa yang dia tonton di video itu sekarang udah berhijab, dan dia membuka kursus roti dan juga membuat toko kue gitu. Jadi nah si Lisa ini karena dia apa ya, melihat temannya yang seperti itu, kemudian dia juga punya rasa bersalah kepada tokoh Vita ini, karena ya dia sudah membayangkan, kemudian dia sudah menertawakan video itu bareng temennya, bareng si Sarah gitu. Jadi dia melihat sekarang Vita ini sudah berubah, itu dia punya rasa bersalah yang cukup besar gitu. Akhirnya dia mendekati Vita, dan ya banyak nanti kemudian pengalaman-pengalaman atau masukan-masukan berharga dari tokoh Vita ini kepada tokoh Lisa gitu. Nah, ya cerita konflik utamanya sebenarnya lebih kepada ya tadi masalah Sarah yang kemudian menjadi korban, bisa dikatakan korban pemerkosaan, kemudian video Sarah akhirnya juga tersebar, video hubungannya dan juga foto-fotonya itu juga tersebar, itu yang kemudian menjadi konflik utamanya. Konfliknya berjalan pada arah Lisa dan Sarah ini ya antar Lisa dan Sarah, kemudian antar Lisa Sarah ini dengan keluarganya masing-masing gitu. Karena kan ya tadi keluarganya juga ya tahulah keluarga Indonesia seperti apa sih kalau misalkan memang jadi kayak Lisa ini kemudian bahkan sampai dituntut untuk menjauhi Sarah, karena kan ya keluarga melihat si Sarah ini orang yang nggak bener gitu, sampai videonya kesebar. Jadi malah bukannya mendorong Lisa untuk mendekati Sarah untuk ya menguatkan gitu, tapi malah keluarganya kan minta Lisa untuk menjauhi Sarah gitu ya. Tipikal orang tua di Indonesia, kekhawatiran orang tua di Indonesia seperti apa, seperti itu gitu. Jadi konfliknya cukup banyak, konflik-konflik sosial, kemudian pandangan lingkungan masyarakat tuh juga cukup bisa memberikan gambaran di film ini gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi cerita itu jujur aja untuk film ini aku suka banget secara penceritaan, karena aku juga sangat suka film-film dengan pesan moral yang kuat seperti ini, ataupun masalah-masalah sosial, masalah-masalah remaja yang bisa terjadi kepada siapapun gitu. Bahkan kepada aku pun juga sebenarnya ada beberapa kasus yang aku juga pernah ngalamin kejadian hal ini gitu. Tapi mungkin itu akan aku ceritakan di kasus di video lain aja gitu terkait hal ini gitu. Tapi kalau dari sisi film ini secara sinematografi, kalau kalian udah pernah nonton Dua Garis Biru, kalian udah pasti tahu gimana pembawaan Gina Esnur ini dalam penceritaan di filmnya, dan ini juga salah satu yang berhasil gitu. Dan nggak terlalu lebay, maksudnya kesan realistisnya, kemudian kesan kedekatan kita dengan film ini tuh dapat banget gitu. Jadi nggak yang lebay kamera muter-muter atau seperti apa. Jadi ya udah, kita relate aja gitu dengan scene-scene yang dibawakan di film ini gitu. Tapi ya memang kalau dari segi tempo itu menuju ke konflik utamanya itu aku akuin cukup panjang gitu. Jadi konflik utamanya kan memang sebenarnya lebih ke arah yang tadi ya, yang si Sarah dengan si cowoknya Devan gitu. Tapi menuju ke sananya itu ya tadi diawali dengan permasalahan Lisa yang kecanduan bokep, kemudian mereka berusaha untuk mengatasi konflik-konflik kecil lainnya gitu, sampai ke konflik final itu memang agak panjang gitu, sampai ke tapi memang di perempat akhir filmnya itu memang benar-benar ya kita dibawa emosinya benar-benar meluap itu di akhir-akhir gitu. Jadi cara temponya kurang lebih memang awal-awal tuh agak panjang gitu, tetapi memang nggak yang sampai melelahkan banget lah untuk nontonnya, dan aku masih sangat enjoy untuk nonton film ini. Jadi untuk film ini aku nggak akan kasih review panjang-panjang, dan aku nggak akan terlalu ngasih spoilernya gimana, tetapi film ini aku kasih skor 8,5/10 untuk genre ini ya. Jadi kalau aku kasih 8,5/10 di film ini itu tidak bisa dibandingkan dengan aku ngasih mungkin
7,5/10 untuk film tipikal superhero atau apa enggak, tapi untuk genre ini aku kasih 8,5/10 karena aku suka banget untuk film Like and Share ini, jadi aku sangat rekomendasiin buat kalian untuk nonton film ini gitu. Oke, nah itu yang aku ingin lebih banyak bahas terkait film Like and Share ini, jadi bukan terkait filmnya tetapi terkait apa sih yang coba ingin disampaikan film ini kepada kita para penonton, khususnya dari apa yang aku tangkap gitu. Semoga nanti kalau misalnya ada kurang-kurang nanti bisa ditambahkan di bawah ya. Tetapi yang paling pertama yang aku dapat banget dari film ini adalah film ini itu sebenarnya memang mengambil sudut pandang paksaan ya, paksaan dalam melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu. Tetapi memang jangan melihat dari sudut pandang paksaan antara dipaksa atau enggaknya, tetapi kita coba lihat dari sudut pandang hubungan di luar nikah. Hubungan di luar nikah aja kan resikonya banyak ya, enggak cuman kalau di sini memang digambarkan satu memang adanya paksaan sehingga memunculkan traumatis dari salah satu yang melakukan gitu. Tetapi ada juga faktor-faktor tersebarnya info tersebut. Nah, tersebar info itu bisa melalui foto, bisa melalui video. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu sekarang yang menjadi pasangan kita melakukan itu ya melakukan perekaman secara diam-diam atau seperti apapun, atau mungkin kita melakukan di mana itu tertangkap di kamera CCTV. Yang namanya jejak digital itu nggak pernah bisa hilang gitu. Jadi kalau udah nyebar, bahkan yang istilah kita pada saat itu percaya, kita misalnya ngasih foto atau video yang sifatnya cukup privacy itu ke satu orang, itu nggak ada jaminan itu akan nyebar gitu. Karena di film ini juga digambarkan dari tokoh Vita gitu, yang mana dia melakukan hubungan itu dengan suaminya, tetapi kemudian pada saat mereka bercerai, suaminya menyebar video itu. Jadi kan kita nggak pernah tahu ya siapa ya, bahkan seseorang yang mungkin istilahnya kita percayai, kita tidak tahu kapan itu bisa menjadi bumerang juga. Jadi berhati-hati dengan yang namanya foto-foto ataupun video ataupun hal-hal yang sifatnya privacy ataupun yang bisa menjadi aib gitu untuk di kalangan sosial masyarakat. Jadi jangan hanya melihat dari sisi ini dipaksa atau enggak, hubungan saling suka atau enggaknya gitu, tapi kita lihat dari sisi ini namanya hubungan di luar nikah, itu selalu ada konsekuensi. Kita udah melihat di 2 garis biru ada konsekuensi hamil di luar nikah ya. Hamil di luar nikah ya, lihat konsekuensinya seperti apa. Pun kalau harus dipaksa nikah pun aku yakin itu nggak bisa berjalan dengan mulus gitu, karena kan mereka menikahnya juga dipaksa kan, akhirnya seperti itu gitu. Kemudian kalau di sisi film Like and Share ini memang kita dilihatnya dari sisi ketika hubungan videonya tersebar, sanksi sosialnya seperti apa. Apalagi kalian masih pelajar, kita masih sekolah, masih pelajar, ataupun di lingkungan kita seperti apa ya, otomatis sanksi-sanksi sosial itulah yang kemudian bisa memberikan dampak besar bagi korban ataupun pelakunya gitu. Kemudian di situ juga digambarkan yaitu peran keluarga itu sangat penting gitu untuk ya bisa dikatakan untuk para korban pelecehan ataupun anak-anaknya gitu. Jadi karena di sini Gina Esnur itu sangat sering banget di film 2 garis biru kan juga dimunculkan bahwasanya memang kalau di film Like and Share ini diceritakan dua-duanya punya masalah keluarga, artinya ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan keluarga atau keluarga yang tidak mendengarkan. Tetapi kalau kalian nonton 2 garis biru, di situ juga digambarkan kan ada keluarga yang memang kaya, ada keluarga yang biasa aja gitu. Jadi sebenarnya peran utama keluarga itu bukan hanya soal mereka memberikan tempat tinggal, memberikan biaya, memberikan arahan, tetapi bagaimana kedua orang tua atau keluarga itu bisa mendengar, kemudian bisa saling memahami gitu, karena memang itu yang kemudian bisa menjadikan benteng ataupun hubungan erat antara orang tua dan juga anaknya gitu. Jadi saling mendengarkan, saling memahami. Jadi anak juga kalau misalkan ada masalah, ada apapun itu mau gitu bercerita kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tua yang hanya sifatnya menyuruh, tanda tegas tanpa istilahnya nggak boleh ditolak gitu, jadi kayak merintahin, walaupun mungkin perintahnya bagus, tetapi kalau memang caranya seperti itu, akhirnya anak pun juga
punya rasa segan, ketakutan untuk menceritakan masalahnya atau menceritakan apapun kepada orang tuanya, yang akhirnya ya kejadiannya ya bisa jadi ya seperti ini gitu. Artinya pergaulan di luar rumah itu jadi tidak terkontrol oleh orang tuanya, karena si anak juga nggak pernah cerita terkait hal itu gitu, karena ya itu ada benteng atau ada pemisah antara anak dan juga orang tua gitu. Jadi peran keluarga, kemudian juga peran teman, peran sahabat. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang mengalami kejadian seperti ini, khususnya pelecehan yang mana itu menimbulkan rasa malu yang besar kepada lingkungan, itu jangan jauhin. Dalam artian biasanya korban pelecehan itu mereka hanya mau untuk dilihat bahwasanya ya, mereka istilahnya apa ya, masih dalam kondisi ya tidak untuk dilihat secara rendah lah gitu ya, secara gampangnya seperti itu. Jadi kalau kalian memang punya teman dalam kondisi seperti itu, ya kalian harus bisa memberikan motivasi, memberikan semangat hidup, memberikan semangat untuk berjuang tanpa memandang rendah mereka dengan segala apa ya, cara pandang kalian lah kepada. Jadi melihatlah mereka ya sama aja gitu, walaupun memang ya itu sebagai pelajaran buat hidup gitu. Nah, kemudian film ini juga sedikit gitu menyentil terkait undang-undang dan juga hukum yang ada di Indonesia. Ya kita tahulah undang-undang yang berkaitan dengan asusila ini agak cukup merepotkan ya. Kita udah pernah tahu kasus dulu ada yang melaporkan pelaku seksual tapi malah justru dia yang kena hukuman gitu, karena waktu itu masih ada undang-undang ITE ya, walaupun sekarang undang-undang ITE kan infonya sudah dihapus ya, tapi kan ya selain itu kan undang-undang berkaitan dengan perlakuan asusila ataupun pelecehan atau pemerkosaannya masih agak susah nih di Indonesia gitu. Jadi sebaiknya alangkah paling bagusnya ya kita hindari aja gitu kasus-kasus seperti ini. Kita menghindari hukum-hukum yang mana pasal-pasalnya seperti ini, bukan berkaitan dengan hukumnya juga, tetapi juga perilaku yang negatif itu yang kita juga harus hindari gitu. Jadi kita harus hati-hati terkait hal itu gitu. Kemudian tadi juga di awal film tadi juga ada menyinggung dikit terkait kecanduan terhadap video porno gitu, karena kalau kalian search saja di Google gitu, ini banyak banget informasi-informasi yang mengatakan bahwasanya kecanduan terhadap pornografi itu lebih berbahaya daripada kecanduan terhadap obat ataupun yang lainnya. Berbahaya dalam artian itu dapat mengganggu konsentrasi dan juga katanya sih apa ya, menurunkan daya ingat dan lain-lainnya gitu. Ya memang kalau di sini aku cuma bisa bilang apa yang dikatakan oleh informasi-informasi yang kita bisa cari di Google ya. Tapi memang di film ini juga digambarkan dengan jelas memang bayangan-bayangan kita terhadap video-video seperti itu memang cukup bisa mengganggu konsentrasi belajar ataupun konsentrasi lainnya gitu. Jadi ya aku nggak munafik lah gitu ya, maksudnya semua orang pasti juga pernah ataupun udah pernah nonton video seperti itu gitu, tapi ya bisa dibatasi dan kita tahu resikonya seperti apa gitu. Oke, mungkin ketika kejadian dalam film tersebut itu terjadi kepada kita ataupun orang di sekitar kita, sudah pasti kita nggak akan bisa pernah lagi dalam artian sama gitu. Dalam artian kita berharap bahwasanya kita bisa melakukan semuanya itu seperti semula, karena ya gimana ya, kalau kejadian itu sudah terjadi, video udah nyebar, foto udah kesebar, kejadian hal-hal pelecehan itu juga menyebar. Jadi kalau kita mau balik ke kondisi semula, kita pengen orang melihat kita itu menjadi orang yang sama, itu juga bisa dikatakan tidak mungkin gitu. Tetapi yang pasti itu kita masih bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi ya yang paling terpenting adalah ya hindari hal-hal yang dapat merugikan kita. Tetapi kalau memang itu ya somehow itu terjadi, ya tetap semangat, tetap berjuang, karena kita bisa menjadi lebih baik daripada ya sebelumnya, dan kita masih bisa melanjutkan hidup dengan tujuan yang baru, dengan langkah yang baru gitu. Oke, mungkin itu aja kurang lebihnya sedikit dari apa yang aku bisa sampaikan di video ini, apa yang aku dapat dari film Like and Share ini gitu. Aku sangat suka film-film yang memberikan pesan positif seperti ini, apalagi film-film ini menargetkan pasarnya juga untuk remaja gitu, untuk orang tua juga nih, ataupun untuk calon orang tua yang akan mendidik anaknya seperti apa, karena memang peran keluarga dalam hal membangun karakter anak itu sangat penting, dan juga
apa yang dilakukan anak, kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak itu juga tidak terlepas dari keluarga dan juga lingkungan. Mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk dukung channel ini, dan nantikan video berikutnya dari Serangga Satu Channel. Masih ketemu lagi dengan aku di video berikutnya. Bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.